Hai semua, selamat datang lagi di Ruang Intelijensi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan mengenai 8 strategi untuk mengontrol emosi. Apakah Anda cenderung temperamental dan mudah marah terhadap hal-hal sepele? Jika demikian, Anda perlu memulai proses pembelajaran untuk mengelola emosi tersebut. Memang, kehidupan seringkali membawa kita ke dalam kekacauan, terutama dalam dunia yang penuh tekanan. Namun, dengan kesadaran akan emosi dalam diri dan usaha belajar mengendalikannya, Anda dapat mengambil kendali atas hidup Anda dan menciptakan perubahan positif di masa depan. Dalam video ini, Anda akan memahami cara mengontrol emosi dan tindakan yang sebaiknya diambil saat menghadapi situasi yang dapat memicu amarah. Langkah pertama, identifikasi pemicu emosi Anda. Mengenali faktor-faktor yang membuat Anda marah adalah kunci untuk mengendalikan emosi. Pemicu tersebut bisa berasal dari orang, kenangan, tempat, kata-kata, atau bahkan aroma makanan tertentu. Setiap individu memiliki pemicu amarah yang berbeda-beda, sehingga refleksi dan introspeksi konstan menjadi penting. Mengetahui apa yang membuat Anda marah akan membantu Anda mengelola emosi dengan lebih efektif. Langkah kedua, ambil nafas dalam-dalam saat Anda merasa sangat kesal atau marah dalam situasi tertentu. Sediakan waktu sejenak untuk mengambil nafas dan menenangkan diri, sehingga Anda dapat menghindari tindakan yang mungkin menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Menghirup napas dalam-dalam terbukti menjadi salah satu metode yang sangat efektif untuk meredakan perasaan marah atau frustasi dengan cepat. Melakukan ini sebanyak 4-5 kali membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi tingkat stres. Akhirnya memberi Anda rasa rileks dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap emosi yang sering Anda rasakan. Langkah ketiga, hindari memendam amarah terlalu sering. Mungkin Anda berpikir bahwa menahan amarah akan membuatnya hilang seiring waktu. Tetapi sebenarnya itu tidak benar. Dalam konteks mengelola emosi, kunci utamanya adalah mengelola, bukan menahannya. Kemampuan mengelola emosi menunjukkan bahwa Anda memiliki kendali diri yang kuat dan tahu cara untuk mengatasinya. Entah itu dengan berbicara tentangnya atau menulisnya. Menyimpan amarah berarti mengabaikan apa yang Anda rasakan dan berpura-pura tidak peduli terhadap sesuatu yang sebenarnya sangat Anda hiraukan. Melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan penumpukan perasaan negatif yang berpotensi memicu perilaku agresif, yang pada akhirnya dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain di masa mendatang. Langkah keempat, bijaklah dalam memilih kata-kata ketika Anda sedang mengalami emosi. Penting untuk menyadari bahwa kata-kata yang Anda pilih memiliki dampak besar. Dapat membantu memperbaiki situasi atau malah memperburuk keadaan. Saat seseorang mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, mudah untuk melontarkan kata-kata seperti "Kamu selalu melakukan ini terhadap saya," atau "Kamu tidak pernah mau mendengarkan saya." Perlu diingat bahwa menggunakan pernyataan semacam itu kemungkinan besar hanya akan memicu kemarahan dan pembelaan dari orang lain. Alih-alih menyalahkan orang atas emosi Anda, ambil tanggung jawab dan sampaikan dengan jujur apa yang sebenarnya Anda rasakan. Sebagai contoh, daripada mengatakan "Kamu selalu terlambat," lebih baik ungkapkan "Saya merasa kecewa ketika kamu terlambat, karena itu membuat saya khawatir akan keselamatanmu di jalan." Dengan demikian, tindakan ini membuat orang lain menyadari perasaan Anda dan menjauhkan mereka dari pemikiran bahwa Anda hanya menghakimi perilaku mereka. Langkah kelima, hindari mengangkat suara. Meninggikan suara merupakan tanda bahwa Anda kehilangan kendali atas diri sendiri saat sedang emosional. Meskipun wajar jika Anda ingin mengekspresikan perasaan dan pemikiran sekuat mungkin, namun perlu diketahui bahwa hal tersebut hanya akan memperburuk keadaan. Alih-alih meninggikan suara,
Gunakan nada yang tenang dan tegas, karena cara ini akan membuat kata-kata yang Anda sampaikan terkesan lebih kuat dan bermakna. Bahkan, Anda mungkin dapat meyakinkan orang yang tidak sependapat dengan Anda jika pendapat Anda didukung oleh fakta dan logika. Menjaga ketenangan diri bisa dapat membantu membangun komunikasi yang efektif dengan lawan bicara Anda dan membuat mereka merasa dihargai, yang pada akhirnya memudahkan penyelesaian konflik. Langkah ke-6, hindarilah membuat asumsi. Menyusun anggapan tentang pembuatan atau niat orang lain tanpa kepastian penuh terhadap anggapan tersebut dapat menimbulkan emosi dan kekecewaan. Penting untuk diingat bahwa mengasumsi tindakan atau niat orang lain tanpa informasi lengkap dapat membawa resiko yang tinggi. Jika Anda membuat asumsi dan bereaksi berlebihan terhadapnya, orang lain mungkin merasa diserang dan merespons secara berlebihan. Oleh karena itu, saat seseorang mengatakan sesuatu yang tidak Anda setujui atau melakukan sesuatu yang tidak Anda pahami, lebih baik tahan diri untuk langsung menyimpulkan. Sebaliknya, ajukanlah pertanyaan untuk mengklarifikasi maksud atau niat mereka sebelum Anda membentuk pendapat tentang kata-kata atau tindakan mereka. Tindakan ini memungkinkan mereka menjelaskan intensi mereka dengan lebih jelas, sehingga kedua belah pihak dapat saling memahami dan terus bergerak maju. Langkah ke-7, tunjukkan empati terhadap orang lain. Saat merasa terpancing oleh amarah, kita seringkali terjebak dalam emosi tersebut daripada mempertahankan pikiran rasional tentang situasi sekitar. Jika Anda ingin mengontrol emosi saat situasi memanas, kemampuan untuk berempati dengan orang lain menjadi sangat penting. Anda perlu memahami perasaan orang lain dengan membayangkan diri Anda dalam posisi mereka dan melihat situasi dari perspektif mereka. Meskipun terkadang sulit dilakukan, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki tantangan dan kesulitan dalam hidupnya. Mereka mungkin sedang menghadapi hari yang sulit atau cobaan berat. Meski Anda mungkin tidak selalu sependapat dengan perilaku atau pandangan orang lain, bersikap pengertian dan berempati akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat. Langkah ke-8, luangkanlah waktu untuk beristirahat. Melakukan hal ini merupakan strategi efektif untuk mencegah reaksi berlebihan, sehingga dapat lebih baik menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi. Dengan beristirahat sejenak, diberikan kesempatan untuk menenangkan diri dan meresapi pikiran, yang pada akhirnya memungkinkan pengambilan tindakan atau pemilihan kata-kata dengan lebih rasional. Pendekatan ini sangat berguna jika ada orang lain yang membuat merasa terluka atau kecewa. Memberikan waktu beberapa menit untuk sendiri membantu meredakan ketegangan sebelum melanjutkan pembicaraan. Ketika tidak memberikan reaksi berlebihan terhadap emosi, terbuka ruang untuk memilih tindakan atau perkataan yang bijak. Penting untuk menyadari bahwa selalu ada opsi untuk menentukan sikap dalam menghadapi amarah, bahkan jika ada upaya sengaja memancing reaksi. Ingatlah bahwa hanya Anda yang memiliki kendali atas emosi dan mampu mengendalikan diri saat menanggapi amarah yang dirasakan. Hal ini berarti ketika seseorang berusaha memprovokasi kemarahan, kesal, atau kejengkelan, keputusan untuk terpancing atau tidak terpancing ada pada diri Anda. Jangan lupa untuk berbagi pendapat dan pengalaman di kolom komentar. Like, share, dan subscribe agar tidak melewatkan konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam intelijensi.